Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya Sokrates kan sering bilang bahwa filsafat itu adalah satu bidang keilmuan, bidang pengetahuan yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa berpikir lebih baik. Sokrates kan gitu. Pengetahuan meniscayakan kebaikan. Pengetahuan yang benar, perbuatan pasti juga benar. Tidak mungkin orang ngerti pengetahuan yang benar, perbuatannya salah. Kenapa? Orang kayak gini katanya Plato berarti dia belum benar-benar tahu. Dan dia orang bodoh. Karena kalau orang benar-benar ngerti, kalau dia tahu kebaikan, dia pasti melakukan kebaikan. Jadi katanya Sokrates, makanya untuk hidup dengan baik kita butuh filsafat. Filsafat itu menunjukkan pada kita, ini loh modusnya hidup yang benar dan baik itu. Filsafat itu menunjukkan pada kita nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu. Kita harus melakukan ini, jangan melakukan itu filsafat. Jadi yang sudah ngaji filsafat sampai sesi 140 sekian, harusnya hidupnya lebih baik kualitasnya. Kalau belum, yo tanyalah pada Sokrates. Kok bisa belum? Harusnya wawasannya tambah, kualitas hidupnya juga naik. Harusnya itu. Itulah hakikatnya filsafat. Kalau belum nyampe situ, ya mungkin masih sofis, bukan filosofia. Kalau sofis itu pengetahuannya banyak, tapi pengetahuan ini diolah untuk kepentingannya sendiri. Hasrat individualnya. Makanya kaum sofis ini selalu gegeran sama Sokrates. Nanti di situ juga ada orang sofis di simposium. Jadi jangan jadi sofis, jadilah filosofis. Oke, terus berarti apa? Filsafat itu belajar tentang hidup, belajar tentang manusia. Dan salah satu gejala manusia, gejala hidup yang luar biasa dalam manusia itu cinta. Setiap kali kajian cinta, pasti di situ disebut bahwa cinta adalah puncak fenomena mentalnya manusia. Jadi dia penting. Makanya kalau filsafat itu belajar tentang hidup, dia harus juga belajar tentang cinta. Nanti di awal-awal disebut ya berarti tema cinta itu tema yang penting, harus dibahas. Kesimpulannya itu. Maka nanti ada sekitar 8 orang dalam buku simposium itu semuanya beropini, berpandangan ngomong tentang cinta. Oke. Terus kita lihat orang pertama yang ngomong dalam simposium. Sebelum ke sana, nanti didefinisikan dalam buku Paedros, cinta itu divine madness. Cinta itu madness. Madness itu kegilaan. Tapi divine madness itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin gila tapi ilahiyah. Susah ya definisi kegilaan tapi sifatnya, karakternya ketuhanan. Gendeng tapi ketuhanan. Susah ya. Bukan ketuhanan yang maha gila loh ya, tapi kegilaan yang bercorak ilahi. Itu cinta. Tidak ada cinta yang tidak gila. Kalau kamu belum nyampe level gila dalam tanda petik ya, bukan gila beneran. Kalau kamu belum nyampe level gila, kamu belum cinta beneran. Makanya dalam Paedros disebut ya kegilaan itu ada 2. Ada kegilaan karena memang sakit jiwa. Kalau ini sih nggak usah dibahas ya, dibawa aja ke dokter. Yang kedua ini, yang divine madness.
kegilaan yang ilahiyah. Ini khas. Dia tidak normal kayak yang lain. Dan katanya Sokrates di Phaedrus itu kegilaan ilahiyah itu sebenarnya 4 jenis. Salah satunya cinta. Kegilaan ilahiyah itu ya yang pertama madness of prophecy. Profesi itu semacam kenabian. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial itu kan orang-orang yang gila. Nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko. Ngerusak tatanan, itu kan kegilaan. Itu nabi yang bisa. Jenis pertama, kegilaan. Jenis kegilaan yang kedua adalah madness to escape guilt and hardship. Biasanya orang yang terjebak oleh kerumitan, kesalahan, atau hidup yang beratnya beban luar biasa, itu agak gila. Ketika solusi-solusi normal tidak bisa, itu pikirannya biasanya mulai muncul yang alternatif-alternatif. Itu kegilaan, hardship, dan escape guilt. Itu jenis divine madness juga. Kayak kamu mungkin ada masalah, dipikir yang lurus nggak ketemu solusinya. Wis ngewarang wae lah piye carane. Itu madness, gendeng kan itu. Wong solusi normal nggak bisa kok kamu ambil solusi ngawur aja. Ini butuh kemampuan nggak sembarangan. Itu madness. Kayak kamu ujian nggak ngerti dosennya kitanya apa, mesti kewarang wae sapa ngerti bener. Itu jenis madness juga. Jenis kegilaan juga. To escape guilt and hardship. Jadi maka kalau kalian ingin hidupmu berkembang, hidupmu semakin naik kualitasnya, kamu butuh kegilaan ini. Yang nomor 3 kamu butuh. Jadi bikin hidupmu berat, kamu merasa di pressure A, di pressure B, di pressure C, nanti otakmu akan meletek. Nyari jalan keluar. Tapi kalau kamu nggak berani tantangan, nyari aman saja, comfort zone saja, ya hidupmu gitu-gitu aja. Maka jadilah orang gila. Dalam tanda petik ya. Nanti kamu gendeng beneran. Sing disalahke ngajinya. Masa disuruh gila kok kemarin. Terus yang keempat, madness of poetry. Poetry itu ya sastrawan, puisi. Ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, delujur, gak ada yang baru ya gak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Dan yang terakhir ini, kegilaan cinta. Katanya Plato, kegilaan ketika kita melihat keindahan pada sesuatu yang kita cintai. Itu kegilaan. Lagi nongkrong pinggir jalan kok ada yang lewat. Indah lagi. Kamu kan rada gendeng sebentar. Agak. Ya. Pokoknya yang lurus-lurus lupa sudah. Wow, mesti gitu kan. Wow, mesti gitu kamu lihatnya. Itu semacam kegilaan. Dalam cinta juga begitu. Apalagi kamu jatuh cinta beneran. Yang pernah pacaran atau sedang pacaran pasti ngerti betapa gilanya orang jatuh cinta itu. Hujan-hujan kayak gini disuruh jemput, ngaji lagi. Itu kan hanya orang gila yang mau ngapain, enak-enak. Apalagi nanti pulangnya disuruh neraktir, bayari lagi. Dan itu mau. Itu kan luar biasa. Dia sendiri suruh bikin makalah, malah males-malesan, dimarahi dosennya. Tapi begitu si dia yang minta bikin makalah, melekan dibela-belain. Itu kan kegilaan yang luar biasa. Jadi divine madness. Bagi yang memang sedang jatuh cinta, kerjasamalah sama dia yang kamu cintai itu untuk mendorongmu produktif melakukan yang baik-baik. Kalau bisa kerjasama semacam itu, kalian berdua bisa naik kelas hidupnya.
dengan energi cinta. Jangan disuruh yang nggak penting. Paksalah pacarmu itu, misalnya kamu punya pacar, pokoknya aku nggak mau jadi pacarmu kalau bulan ini tulisanmu nggak jadi. Kalau semester ini tesismu nggak jadi, kita putus saja. Nah, itu kan positif energinya. Daripada dipakai yang aneh-aneh. Jadi mending kamu manfaatkan energi itu untuk yang positif. Kenapa? Di situ ada kegilaan. Yang kalau pakai pikiran normal tidak mungkin. Itu di Phaedrus. Jadi love is divine madness. Cinta adalah kegilaan ilahiyah. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang gila. Orang yang berpuisi, para sastrawan, biasanya orang-orang yang gila. Orang yang hidupnya kepepet, itu orang-orang yang gila. Dan para nabi kadang-kadang melakukan revolusi sosial. Mereka juga kategorinya orang-orang yang gila. Terus, nah ini yang dari simposium. Simposium ini nanti berurutan ngomong sahabat-sahabatnya Plato. Biasanya gongnya itu Sokrates. Sokrates inilah nanti konsep cintanya Plato. Kalau ini masih sahabat-sahabatnya, ada yang salah diluruskan, ada yang dilanjutkan oleh Sokrates, ada yang dibantah sama sekali oleh Sokrates. Yang pertama Phaedrus. Phaedrus ini kayak penceramah. Karena dia orang bangsawan. Kalau ngomong agak gaya. Omongannya tinggi, tapi ndak nyambung sama realitas. Ideal-ideal. Kayak calon bupati apa gubernur kampanye ndak ngerti realitas, yang diomongkan yang tinggi-tinggi. Ini gayanya Phaedrus. Makanya dia bilang cinta itu simbolnya eros. Dalam cinta ada kemuliaan, dalam cinta ada pengorbanan. Para pecinta adalah para pejuang yang mau berkorban dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat bombastis untuk menceritakan cinta. Seolah-olah iya memang kayak gitu cinta itu. Cuma ini cuma retorika. Cinta adalah segalanya. Cinta adalah puncaknya kemuliaan moral manusia. Cinta adalah, itu jawabannya pasti iya. Ya memang begitu. Tapi terus gimana realitasnya? Hakikatnya cinta itu apa kan? Cinta itu mulia, iya. Hidup ini harus dikembangkan dengan kasih sayang, iya. Tapi uraian detailnya kayak gimana? Pokoknya kita harus membasmi kemiskinan. Pokoknya gimana orang Indonesia ini rukun, utuh. Iya lah ngomongnya enak, ya prakteknya gimana? Wong sekarang sudah jelas gegeran. Sudah tawuran. Sebentar lagi perang kalau tidak ada yang misah. Kita hari ini kan kayak anak kecil yang saya ingat zaman saya kecil itu kalau sedang main sama teman. Misalnya ada yang salah apa itu. Sebenarnya aku tidak apa-apa, tapi temanku ini yang kurang ajar. Wih, digituin. Kalau aku nangis itu, kalau aku ngamuk itu, kalau dia akhirnya ngamuk tenang. Padahal aslinya nggak apa-apa loh, dipanas-panasi sih sama teman-teman. Misalnya ada yang salah padaku, jadi aku rapopo, tapi kok terus temanku yang satu, kalau aku digituin tak sikat, kalau aku digituin tak balas, akhirnya ingin balas beneran. Hari ini banyak yang kayak gitu, kamu dipanas-panasin, kamu tidak sadar sedang dipanas-panasin biar menyala semua dan nanti tawuran. Begitu tawuran, yang tadi panas-panasin yang tepuk tangan, ayo terus sikat aja terus mesti gitu. Senang dia, sukses provokasinya. Nah, Phaedrus ini gayanya itu sebenarnya. Dia ngomong tinggi-tinggi teoritis. Cinta itu mulia.
cinta itu inti kehidupan, cinta itu segalanya dan seterusnya. Tidak salah, bagus-bagus saja. Cuma terus gimana menjalankan cinta ini? Cintailah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Lu yo panas tayo. Ya kan? Prakteknya piye? Oke. Itu sebenarnya mungkin ada lanjutannya. Kalau tampar kiri kasih kanan, kalau kanan juga ditampar, balas sekeras-kerasnya. Terusannya ngono. Oke. Jadi cinta itu mulia. Ya wes, manut wae lah. Kalau orang ngomong kelas-kelas tinggi gini, ya lah wis bener. Yang penting terus gimana? Ini pahit terus.